Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you this morning? Okay, I hope you can keep healthy and always in good condition. Oke, anak mister semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal PAS. Oke, ya. Nah, kira-kira apa saja materi untuk kisi-kisi pada minggu ini? Nanti kita akan bahas. Oke, sebelum itu mari kita berdoa, mudah-mudahan lancar pelajaran kita pada hari ini dan berkah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Mr. Tarmizi dalam pelajaran PJOK. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAS semester 1 2020. Yaitu materi yang pertama tentang kebugaran jasmani yang telah kita praktekkan bersama, kemudian pencak silat, kemudian yang ketiga adalah senam irama. Yang keempat adalah cedera olahraga. Materi yang pertama tentang kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani termasuk salah satu aktivitas tanpa merasa lelah dan masih memiliki tenaga untuk aktivitas yang lain. Untuk latihan kebugaran jasmani ini telah kita laksanakan berupa praktek-praktek beberapa bulan yang lalu. Nah, ini ada bentuk kebugaran jasmani. Yang pertama, untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dengan latihan skipping. Yang kedua, jongkok berdiri atau half squats. Yang ketiga, ada gerakan untuk melatih otot perut dengan sit up. Yang keempat, ada gerakan push up untuk kekuatan otot lengan. Yang kelima, ada back up untuk kekuatan otot punggung. Nah, yang selanjutnya adalah latihan lari cepat, lari bolak-balik, dan lari zigzag. Ya, kalau lari cepat itu untuk kecepatan, ya, atau sprint. Kalau untuk yang saturan dan zigzag ini untuk latihan kelincahan. Nah, baik, rangkuman untuk materi kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Ya, ini perlu dicatat dan diperhatikan dalam menjawab soal karena akan berhubungan sekali dengan rangkuman dan materi kita. Baik, selanjut dengan contoh soal. Ini contoh salah satu soal. Kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi tertentu disebut, ya, ingat yang perlu digarisbawahi di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan secepat mungkin, ya. Nah, kalau kemampuan untuk mengubah berpindah tempat, itu berbeda dengan soalan yang ini, ya. Mari kita lihat jawabannya apa. Dari jawabannya adalah B, kelincahan, ya. Nah, ini penjabaran atau penjelasannya. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Yuni dan Rita melakukan lari berkelok-kelok. Ingat, yang di bold itu adalah lari berkelok-kelok. Kira-kira Yuni dan Rita ini melakukan latihan apa? Nah, ada A, kelenturan, B, kecepatan, C, kelincahan, D, daya tahan. Nah, dan jawabannya adalah C. Ya, perlu kita perhatikan di sini latihannya lari berkelok-kelok. Nah, ini penjabarannya. Kalau kelenturan itu dengan peregangan, kalau kecepatan dengan lari sprint. Kalau kelincahan bisa lari bolak-balik atau lari zigzag. Dan kalau daya tahan itu berenang, lari jogging, dan bersepeda. Oke, kita masuk dengan materi yang kedua, yaitu pencak silat. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kuda-kuda, sikap pasang, ya.
Nah, satu lagi adalah elakan, teknik-teknik dalam pencak silat ya. Ini juga telah kita praktikkan pada beberapa bulan yang lalu ya. Nah, kalau di pencak silat itu ada Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau disingkat dengan IPSI ya. Oke, ini adalah sejarah tentang pencak silat. Pencak silat itu berasal dari Asia Tenggara, tetapi diakuisasi oleh Indonesia sebagai olahraganya Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencak silat berasal dari Indonesia. Nah, pencak silat itu mempunyai 8 penjuru mata angin ya. Oke, teknik dalam pencak silat. Yang pertama ada teknik belaan. Teknik belaan itu ada elakan dan tangkisan. Yang kedua adalah teknik dalam pencak silat ada beberapa. Yang pertama ada belaan. Belaan ini terdiri dari dua, elakan dan tangkisan. Kalau elakan itu menghindari serangan lawan tanpa kontak. Kalau tangkisan itu mengadakan kontak langsung ya. Tangkisan juga ada dalam, luar, atas dan bawah. Nah, selanjutnya ada pola langkah. Pola langkah dalam pencak silat ini pola langkah lurus, pola langkah S dan pola langkah U, dan masih banyak pola langkah yang lainnya ya. Nah, sikap kuda-kuda telah kita praktekkan. Ada kuda-kuda depan, kuda belakang, samping dan tengah. Nah, sikap pasang. Nah, ini harus dikuasai oleh pesilat juga. Sikap pasang itu adalah sikap siap untuk menghadapi lawan ya. Yang selanjutnya ada arah. Arah itu adalah sasaran dalam melakukan gerakan ya, baik pembelaan tadi maupun serangan. Serangan itu termasuk dari tangan ataupun kaki ya. Kalau tangan namanya pukulan, kalau kaki namanya tendangan. Selanjutnya ada langkah. Kalau langkah ini sangat perlu dikuasai oleh pesilat, karena langkah itu adalah perubahan jejak kaki dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Diana dan Yeni melakukan bertanding pencak silat. Saat menghadapi Diana, Yeni melakukan gerakan belaan dengan kontak langsung. Gerakan dasar Yeni yang dilakukan Yeni adalah, tadi sudah kita bahas ya. Tentu jadi jawabannya adalah tangkisan, karena tangkisan itu mengadakan kontak langsung ya. Ingat tadi tangkisan itu ada dalam, luar, atas dan bawah ya. Oke, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu senam irama. Nah, senam irama itu adalah senam yang menggunakan irama, ketukan atau nada yang lain ya. Nah, perbedaan senam irama dengan senam lain ya, yaitu pada iramanya. Kemudian ada gerakan dasar tangan yang telah kita praktekkan. Ini hanya beberapa saja. Boleh anak mister nanti melihat kembali video yang telah lalu ya. Ada gerakan chest press, open hand, up throw, overhand dan butterfly, open up juga. Gerakan dasar kakinya ada marching, single step, single lunge, heel toss dan high touch dan lain-lain ya. Baik. Nah, variasi gerak langkah ke depan dan ke belakang di halaman sekolah. Sikap akhir dari pergerakan tersebut adalah kedua kaki dirapatkan. Ini misalnya Budi atau Ani melakukan gerakan melangkah ke depan dan ke belakang ya. Ini ada contoh soal seperti itu ya. Jadi sikap akhirnya seperti apa? Tetap harus wajib dirapatkan lagi kembali. Jika seandainya mau buka ke kanan, harus mengikuti ke kanan lalu merapatkan kaki kembali. Nah, langkah ke depan dan ke belakang dengan mengayunkan kaki kiri dengan menggunakan tumpuan ya. Tumpuan yang pertama itu adalah tumpuan kaki kanan ya. Nah, ini variasinya dibuka selebar bahu. Ayunkan kaki kiri ke belakang dengan menekuk kedua lutut. Ini merupakan gerakan, ini nama jenis gerakan ya. Ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Nah, sikap permulaan yang harus dilakukan adalah tangan lurus di samping pinggang, ya. Nah, ini pelaksanaan saja. Nanti akan ada beberapa soal yang mungkin akan keluar di soal PS kita, jadi bisa dilihat di sini juga ya. Nah, kita lanjut nih contoh soalnya. Kedua tangan dikepal di depan dada.
kedua siku sejajar antara kedua tangan. Gerakan mendorong ke depan. Ingat, yang menjadi prioritas kita adalah gerakan tangan seperti ini di depan dada. Kemudian sejajar ya. Gerakannya tangan mendorong ke depan. Kira-kira ini gerakan apa? Ya, mari kita lihat. A. Chest press, B. Open hand, C. Up row, D. Overhand. Nah, jadi jawabannya tentu Anda sudah tahu ya, jawabannya A, karena ini sudah praktek. Lanjut. Nah, jenis cedera dan cara penanggulangannya. Ini juga setelah Mister kirim videonya, tapi kita hanya membahas sedikit saja tentang cedera. Ya. Untuk lebih lengkap boleh Mister tonton kembali video yang telah lalu ya tentang cedera ya. Nah, apa itu cedera? Nah, pasti Mister sudah tahu jawabannya ya, karena kita 2 minggu yang lalu kita telah membahas ini. Nah, cedera itu adalah keadaan yang mengalami gangguan atau menimbulkan rasa sakit sehingga aktivitas kita terganggu. Ya. Nah, cedera dalam aktivitas fisik itu yang pertama adalah memar. Ini setelah kita bahas ya. Yang kedua ada pendarahan. Yang ketiga cedera otot, dan keempat pingsan. Ini semuanya telah kita bahas dari video yang beberapa minggu yang lalu ya. Selanjutnya ada ini jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Ada luka iris, luka memar. Ingat, luka memar. Kemudian luka lecet, luka gigitan, luka tusuk, dan luka bakar ya. Ini telah kita bahas ya. Nah, ini adalah rangkuman tentang cedera. Silakan Mister semuanya dicatat. Kalau misalnya kecepatan Mister menjelasnya boleh dihentikan dulu videonya lalu dicatat ya. Baik, itu rangkumannya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Saat beraktivitas sehari-hari, Daniel mengalami luka bakar pada tangannya. Luka bakar biasanya mengakibatkan titik-titik di bawah kulit. Nah, kira-kira apa yang dihasilkan oleh luka bakar? A. Ada gelembung cairan, B. pendarahan, C. memar, D. gatal-gatal. Jadi jawabannya adalah A. Gelembung cairan. Ya. Kenapa gelembung cairan? Karena luka bakar itu bisa membuat gelembung cairan di kulit, sementara yang lain tidak termasuk dari luka bakar. Kalau pendarahan ya berarti yang keluarnya adalah darah. Kalau memar yang dihasilkannya bentuk kulitnya itu warna biru ya, bisa mengunggung, gatal-gatal. Ini akibat lain. Oke, Mister semuanya, terima kasih telah mendengar penjelasan pada minggu ini. Mister semuanya, tadi kita telah menyaksikan beberapa penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Nah, kalau Mister kurang paham, boleh diputar ulang lagi video ini. Kemudian untuk nomor konsultasi sama Mister, boleh hubungi Mister secara langsung. Bagaimana dan apa kendala yang dihadapi. Oke, Mister akhiri perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.